Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Xiao Yan, apa yang dibutuhkan untuk melepaskan aku? Jiwa Han Feng meraung dengan cara bingung dan jengkel setelah keluar dari botol. Namun, aumannya belum berhenti ketika tiba-tiba berhenti. Ekspresi ketakutan yang sulit disembunyikan muncul di wajahnya. Han Feng. Mata Feng Zunze tajam saat dia melihat jiwa Han Feng di depannya. Dua kata yang berisi niat membunuh yang dingin perlahan keluar di antara giginya. Feng Zunze. Mata Han Feng kusam saat dia melihat Feng Zunze di depannya. Sesaat kemudian dia segera mengeluarkan teriakan kaget dan buru-buru berbalik untuk melarikan diri. Mata Feng Zunze sedingin es. Jari-jarinya meringkuk menjadi cakar saat dia mengisap Han Feng. Sebuah hisapan yang menakutkan dengan paksa menarik Han Feng kembali. Setelah itu, ia meraih leher Han Feng seperti cakar elang akan menangkap binatang kecil. Wajah tua yang biasanya jinak itu menjadi sangat menakutkan pada saat ini. Brengsek, kamu berani menyerang gurumu? Jika bukan karena Yao Chen, Anda akan ditelan oleh burung liar. Bis, kamu bahkan tidak layak menjadi babi atau anjing. Han Feng akhirnya menjadi takut saat dia melihat mata Feng Zunze, yang berisi niat membunuh yang padat, yang menyebabkan seseorang membeku. Dia juga sedikit takut pada Feng Zunze di dalam hatinya. Segera, dia buru-buru berteriak, "Jangan bunuh aku. Ini tidak ada hubungannya dengan saya. Aku juga dipaksa oleh orang-orang dari Hall of Souls." Hall of Souls? Ekspresi Feng Zunze berubah saat mendengar nama ini. Feng tua, aula jiwa, tampaknya mengejar kekuatan spiritual guru. Sekarang, guru sudah jatuh ke tangan mereka. Xiao Yan berbicara dengan suara rendah dan dalam. Ini benar-benar terkait dengan para bajingan itu. Feng Zunze menggertakkan giginya saat dia berteriak. Selama penyelidikannya selama bertahun-tahun ini, dia juga secara samar-samar menemukan sesuatu tentang Hall of Souls. Namun, dia tidak menyangka orang-orang yang menyerang Yao Chen kembali adalah orang-orang ini yang bertahan di sekitar tanpa menghilang. Bajingan ini tidak bisa dibiarkan hidup. Niat membunuh melintas di matanya saat dia menatap Han Feng dengan dingin. Bahkan jika Hall of Souls yang ingin menyerang Yao Chen, akan sangat sulit bagi mereka untuk melakukannya. Bagaimanapun, Yao Chen memiliki banyak teman. Cukup banyak ahli dari generasi yang lebih tua saat itu memiliki hubungan yang cukup baik dengannya. Dengan identitasnya sebagai seorang alkemis, kemampuannya untuk memanggil bantuan hanya dengan satu lambaian tangannya adalah sesuatu yang akan menyebabkan bahkan Hall of Souls harus berpikir dua kali meskipun mereka memiliki kekuatan. Namun, Yao Chen akhirnya menghilang dengan tiba-tiba. Jelas, ini karena seorang pengkhianat telah mengkhianatinya, sehingga dia kekurangan waktu untuk mengumpulkan pembantu. Siapa lagi pengkhianat ini selain si bajingan Han Feng ini? Feng tua, tunggu. Kami masih membutuhkan Han Feng untuk membimbing kami agar kami dapat menemukan aula cabang tempat Yao Lao di penjara. Ini bukan waktu yang tepat untuk membunuhnya. Xiao Yan buru-buru berbicara saat melihat situasi ini. Sepertinya, Hall of Souls tidak hanya menginginkan jiwa orang tua itu. Mungkin, mereka memberi nilai yang lebih besar pada kemampuannya untuk memurnikan pil. Saat itu, saya menjadi samar-samar menyadari bahwa Hall of Souls sepertinya diam-diam bertindak berdasarkan rencana besar. Rencana ini membutuhkan cukup banyak alkemis yang luar biasa selama pertarungan besar di rumah kuno yang telah mengubah seluruh dataran tengah menjadi keributan. Yao Chen dan aku telah bertukar pukulan dengan aula jiwa.
Sepertinya dia telah menarik perhatian mereka saat itu. Feng Zunze mengangguk, merenung sejenak, dan tiba-tiba menebak. Rumah kuno. Xiao Yan tercengang saat mendengar ini. Ini sudah menjadi cerita yang sangat lama. Rumah besar itu diturunkan dari zaman kuno. Saat itu menarik lebih dari setengah ahli dari Central Plains yang berada di kelas Douzong dan di atasnya. Namun, harta karun di dalamnya memang mengejutkan. Metode Qi yang Anda latih sekarang diperoleh oleh Yao Chen dari tempat itu dulu. Feng Zunze menghela napas. Xiao Yan sekali lagi terkejut. Dia tanpa sadar menghirup nafas lembut. Flame mantra sebenarnya adalah sesuatu yang diperoleh dari rumah kuno itu. Di mana orang tua itu dipenjara sekarang? Feng Zunze menatap dingin ke arah Han Feng sebelum menuntut. Wilayah barat dari Central Plains Underworld City. Ada aula cabang dari Hall of Souls di sana. Yao Chen sedang dipenjara di sana. Han Feng ragu-ragu sejenak sebelum berbicara. Kota dunia bawah ya. Tidak disangka ada aula cabang dari aula jiwa di sana. Feng Zunze mengerutkan kening dan bertanya sekali lagi. Berapa banyak penatua terhormat, Douzun, yang ada di cabang itu? 1. Mata Han Feng diam-diam berkedip saat dia menjawab dengan lembut. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa diri yang mulia ini, Douzun, tidak memiliki pemahaman tentang Hall of Souls? Feng Zunze tertawa dingin saat mendengar ini. Cabang dari Hall of Souls setidaknya akan memiliki seorang kepala dan wakil terlepas dari seberapa rendah levelnya. Mereka berada di tingkat penatua yang terhormat. Apalagi, tempat itu adalah tempat seseorang yang sama pentingnya dengan Yao Chen di penjara. Seorang penatua yang terhormat. Sepertinya pikiran jahatmu belum padam. Tubuh Han Feng sedikit gemetar saat mendengar kata-kata Feng Zunze. Ekspresi Xiao Yan di sampingnya juga perlahan berubah menjadi gelap dan serius. Sial. Dia hampir ditipu oleh bajingan ini. Dua orang tua yang terhormat, ini bukan soal menjumlahkan dua. Barisan yang terdiri dari dua ahli kelas Douzun akan memiliki kemampuan untuk bahkan mencuci beberapa faksi tingkat atas di Central Plains dengan darah. Jika dia tidak menemukan Feng Zunze dan berakhir dengan bodohnya memimpin orang-orang ke kota dunia bawah, kemungkinan besar dia akan jatuh ke tangan mereka. Simpan dia. Dia mungkin berguna di masa depan. Mata Feng Zunze tajam saat dia melirik Han Feng, yang tanpa sadar gemetar. Namun, dia hanya tertawa dan melemparkan Han Feng ke Xiao Yan. Xiao Yan menganggukkan kepalanya dengan senyum dingin setelah menerima jiwa Han Feng. Dia memasukkannya kembali ke botol giok. Dengan jentikan acak jarinya, gumpalan api tak terlihat masuk, dan teriakan sengsara yang tajam sekali lagi terdengar. Jari Xiao Yan mengusap mulut botol dan memisahkan tangisan yang menyedihkan itu. Setelah itu, dia mengembalikannya ke cincin penyimpanannya. Dia akan menunggu dan melihat apakah orang ini bisa selamat dari dibakar oleh Flame Heart Fallen. Ketika berurusan dengan sampah seperti itu, dia tidak akan membiarkan mereka mati dengan damai. Feng Tua, apa yang harus kita lakukan sekarang? Xiao Yan ragu sejenak dan bertanya. Kami tidak bisa sembrono dalam menangani masalah ini, dan kami tidak bisa membiarkan informasi apapun bocor. Jika tidak, setelah Hall of Souls mentransfer Yao Chen, akan lebih sulit bagi kami untuk menemukannya. Anda harus menunggu dengan tenang untuk beberapa saat. Aku akan mengirim seseorang untuk pergi ke kota dunia bawah untuk menyelidiki. Jika kita menunda terlalu lama, Xiao Yan berbicara dengan agak khawatir. Tenang. Tidak banyak orang yang memiliki skill pemurnian pil yang bisa dibandingkan dengan Yao Chen di Central Plains.
Hall of Souls tidak akan mudah menyakitinya. Feng Zunze berbicara dengan tenang. Xiao Yan ragu sejenak setelah mendengar ini, tapi dia hanya bisa menganggukkan kepalanya. Hall of Souls terlalu kuat. Mereka benar-benar tidak mampu untuk memperingatkan mereka. Aku akan kembali ke paviliun bintang jatuh selanjutnya. Setelah itu, saya akan mulai menyelidiki Hall of Souls. Bagaimana denganmu? Mata Feng Zunze menatap Xiao Yan saat dia bertanya. Xiao Yan merenung sejenak sebelum berkata, saya ingin pergi ke wilayah tengah wilayah Central Plains. Masih ada 1 tahun atau lebih tersisa sampai Pil Gathering Pil Tower. Saya ingin berpartisipasi. The Pil Gathering ya? Feng Zunze kaget saat mendengar ini. Dia segera tersenyum dan berkata, ini juga tidak buruk. Saat itu, orang tua Yao Chen itu berhasil mendapatkan tempat juara di Pil Gathering itu. Dia sangat mulia. Sebagai muridnya, Anda tentu tidak boleh menurunkan reputasinya. Selain itu, menurut apa yang saya tahu, 10 besar dalam Pil Gathering ini tampaknya bisa mendapatkan hak untuk menundukkan 3000 Burning Flames. Mungkin ini memiliki daya tarik yang fatal bagi Anda. Silakan pergi ke peristiwa masa lalu. Mu Qingluan di samping mengangkat telinganya saat dia mendengar kata-kata Feng Zunze. Dia juga sangat ingin tahu tentang latar belakang Xiao Yan. Meskipun Feng Zunze memiliki banyak teman, dia tidak mengenal seorang teman yang akan sangat dia pedulikan setelah bertahun-tahun. Xiao Yan dengan erat mengepalkan tinjunya. Kilatan tajam samar-samar muncul di matanya. Sesaat kemudian dia menekan emosi yang berfluktuasi di dalam hatinya. Dia menarik napas dalam-dalam saat dia perlahan berkata, Feng Tua juga harus menyadari masalah guru saat itu, kan? Dia tidak bersamaku saat sesuatu terjadi padanya. Pada saat saya menemukan sesuatu yang salah, Han Feng telah mengumumkan kepada publik bahwa lelaki tua itu menderita serangan balik ketika dia sedang memurnikan pil dan akhirnya menghancurkan dirinya sendiri. Saya secara alami tidak akan pernah mempercayai kata-kata seperti itu, dan saya menginterogasi Han Feng cukup sering tentang ini. Namun, orang ini sangat licik, dan saya gagal mempelajari apapun melalui pertanyaan saya. Setelah ini berlanjut beberapa kali, dia juga menghilang dari wilayah Central Plains. Hanya pada saat itulah aku secara samar-samar merasakan hilangnya orang tua itu terkait dengannya. Namun, saya tidak dapat menemukan informasi apapun tentang Han Feng setelah mencari di Central Plains selama bertahun-tahun. Mata Feng Zunze menatap tajam ke arah Xiao Yan saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Xiao Yan menghela nafas pelan dan berbisik, guru memang disakiti oleh Han Feng saat itu. Ledakan! Ekspresi Feng Zunze hampir seketika berubah menjadi gelap, dingin saat kata-kata Xiao Yan terdengar. Niat membunuh yang padat melonjak keluar dari tubuhnya, menyebabkan suhu tempat ini turun secara signifikan. Bajingan ini, Yao Chen telah membesarkannya setelah dia ditinggalkan sebagai seorang bayi dan telah mengajari dia semua yang dia tahu, namun dia berani mengkhianati gurunya? Apakah hati nuraninya benar-benar dimakan oleh seekor anjing? Dulu, aku yang dulu seharusnya membunuh bajingan ini dengan tamparan. Kemarahan melonjak ke wajah Feng Zunze saat dia berteriak. Mu Qingluan meringkuk lehernya ketika dia melihat Feng Zunze sangat marah. Feng Zunze biasanya ringan dan riang. Jarang dia kehilangan dirinya sendiri dengan cara seperti itu. Yao Chen? Mungkinkah dia teman baik guru hidup dan mati, kepala paviliun-paviliun bintang jatuh yang tidak pernah menunjukkan dirinya, Yao Chen, Yao Zunze? Mu Qingluan menggumamkan nama ini di mulutnya sebelum dia langsung teringat sesuatu. Mata cantiknya tercengang saat dia melihat Xiao Yan dan tanpa sadar berteriak.
Kepala paviliun? Xiao Yan kaget saat mendengar ini. Dia tidak menyadari bahwa Yao Lao adalah kepala paviliun. Paviliun bintang jatuh didirikan oleh Yao Chen dan saya saat itu. Namun, dia tidak menyukai masalah ini dan tempat itu sedikit banyak dikelola oleh saya. Meskipun dia telah hilang selama bertahun-tahun ini, posisi kepala paviliun masih tetap ada karena saya tahu bahwa dengan kemampuan orang tua itu, dia tidak akan mati begitu saja. Feng Zunze melambaikan tangannya saat dia menjelaskan. Xiao Yan sedikit mengangguk. Tidak disangka bahwa guru akan menjadi kepala paviliun dari paviliun bintang jatuh dalam namanya. Kalau begitu, apakah dia tidak dianggap sebagai anggota paviliun bintang jatuh? Jangan bicarakan ini sekarang. Setelah saya kembali, saya akan mengeluarkan pesanan yang diinginkan. Saya pikir bajingan Han Feng masih hidup. Jika dia mendarat di tanganku, aku pasti akan membiarkan dia menderita takdir di mana dia bahkan tidak bisa mengemis untuk mati. Feng Zunze berbicara dengan cara yang gelap. Tampaknya Han Feng benar-benar membuatnya marah. Jika itu adalah pesanan yang diinginkan, mungkin tidak perlu. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Dia menjentikkan jarinya dan botol giok muncul dari cincin penyimpanannya. Jarinya mengusap mulut botol saat tubuh spiritual ilusi segera dilepaskan. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.